Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BBC Budiono Pintar Channel, channel tentang dan sekitar dunia pendidikan. Awali dengan basmalah. Semoga mendapat manfaat dari tayangan ini. Serta jangan lupa tekan tombol like, beri komentar yang santun, dan subscribe agar selalu mendapat notifikasi tayangan baru dari kami. Terima kasih. Untuk berikutnya sekarang kita masuk ke dalam PTM ya, dan untuk PTM ini saya persilakan Ibu Suwarti, silakan Bu. Terima kasih Pak Menteri, mohon izin pimpinan dan anggota Komisi 10 yang kami hormati, kami akan menyampaikan terkait dengan kebijakan pembelajaran di masa pandemi yang utamanya mulai berlaku bulan Januari 2022 ini. Mohon paparan mulai halaman 45. Tujuan utamanya dari pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas itu untuk menghindari learning loss yang semakin tajam Bapak dan Ibu juga, tetapi juga tetap menjaga dari resiko penularan COVID-19. Kita inginkan semua warga belajar tetap aman, warga sekolah tetap aman, dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka tetapi tidak meningkat resiko terpapar oleh COVID-19. Oleh karena itu dibuatlah SKB 3 Menteri yang terus-menerus dilakukan penyesuaian mengikuti perkembangan, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan terkait dengan COVID-19 itu sendiri. Kementerian Kesehatan bersama tim dan timnya juga sangat lengkap dari epidemiolog, dari berbagai perguruan tinggi juga masuk di dalam tim tersebut yang kami lakukan koordinasi secara terus-menerus, bahkan sempat setiap hari bertemu dengan para tim ahli untuk membahas terkait dengan kriteria-kriteria yang akan digunakan di dalam pelaksanaan SKB 4 Menteri ini. Kemudian Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan bahwa seluruh daerah comply terhadap regulasi yang ditetapkan, karena bagaimanapun juga sekolah-sekolah itu ada di bawah kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam pembinaannya. Kemudian Kementerian Agama, karena 20% dari satuan pendidikan ada di bawah Kementerian Agama, sehingga kami berempat terus-menerus melakukan koordinasi untuk merancang SKB 4 Menteri tersebut. Dalam pengaturannya untuk mulai Januari 2022 ke depan, kita ingin bahwa seluruh Pemda tidak lagi boleh melarang PTM terbatas sepanjang memang sudah memenuhi kriteria dan tidak diperkenankan untuk menambah kriteria-kriteria tambahan lagi. Kita sangat berfokus pada anak, kita inginkan anak-anak bisa mendapatkan pembelajaran secara baik. Kemudian terkait dengan pengaturan kapasitas di sekolah sangat tergantung dari level dari PPKM itu sendiri, termasuk juga terkait dengan tingkat vaksinasi, baik itu vaksinasi PTK maupun vaksinasi lansia sebagai proksi dari kelompok penduduk yang berisiko tinggi terhadap COVID-19. Kemudian juga satuan pendidikan yang harus melakukan surveillance, dan untuk mereka yang melanggar itu tentu ada pembinaan secara lebih baik oleh Dinas Pendidikan atau yang Kementerian Agama. Kemudian berikutnya halaman 46 kami laporkan terkait dengan runutan sejak awal tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 ini tentang apa yang penyesuaian terhadap SKB 4 Menteri. Terus bergerak Bapak dan Ibu sekalian, tetapi kami akan fokus kepada SKB 4 Menteri yang terbaru. Berikutnya mungkin langsung ke halaman 48. Kami sampaikan bahwa berikutnya di dalam SKB 4 Menteri tersebut diatur bagaimana prosedur penghentian PTM terbatas. Jadi jika ada klaster penularan di sekolah, maka sekolah harus ditutup sekurang-kurangnya 14 kali 24 jam. 14 hari itu mengikuti dari perkembangan ilmu terkait dengan COVID-19. Kemudian angka positivity rate hasil SIF
active case finding, itu yang sering kita sebut sebagai random test, di atas 5%, dan warga satuan pendidikan yang masuk dalam notifikasi kasus hitam di atas 5%. Kasus hitam itu artinya baik yang terkonfirmasi COVID maupun sebagai kontak erat mereka yang terkena COVID. Kami laporkan bahwa untuk satuan pendidikan kita tidak menggunakan QR code untuk siswa atau guru. QR code di sekolah hanya untuk tamu dan pendatang. Yang lain masuk dalam sistem, Bapak dan Ibu sekalian. Di dalam Kementerian Kesehatan ada yang namanya NAR, New All Record. Semua kasus yang positif maka akan masuk ke dalam sistem dan di situ ada NIK-nya. Kalau NIK-nya adalah NIK-nya peserta didik, NIK-nya adalah guru, maka ada notifikasi langsung ke satuan pendidikan dan kepada dinas, baik itu dinas pendidikan maupun dinas kesehatan, sehingga intervensi langsung bisa dilakukan, tindak lanjut dilakukan supaya kontak erat langsung dihubungi dan dilakukan pengecekan lebih lanjut. Kemudian apabila setelah dilakukan surveillance ternyata bukan merupakan klaster, meskipun ada positif tapi bukan klaster, maka yang ditutup adalah kelompok belajarnya. Jadi rombongan belajarnya yang ditutup untuk selama 5 kali 24 jam. Dan apabila hasil surveillance perilaku di satuan pendidikan juga dinilainya buruk, kurang dari 80% nilainya, maka perlu dilakukan assessment ulang terkait dengan kesiapan sekolah untuk melanjutkan PTM terbatas. Dan satuan pendidikan juga bisa dihentikan sementara, karena bagaimanapun juga protokol kesehatan itu harus dijaga sama-sama supaya semuanya aman dari terpaparan COVID-19. Kemudian terkait dengan vaksinasi itu juga menjadi bagian dalam SKB 4 Menteri. Semua ingin mendorong vaksinasi bisa ditingkatkan, oleh karena itu berbeda dari yang sebelumnya, untuk yang SKB terbaru, vaksinasi PTK, pendidik dan tenaga kependidikan, ini menjadi salah satu kriteria. PTK yang belum divaksinasi hanya boleh mengikuti pembelajaran jarak jauh, tidak boleh ke sekolah. Itu untuk menjaga dirinya sendiri maupun untuk menjaga agar jika yang bersangkutan terpapar COVID tidak menularkan ke anggota satuan pendidikan lain, warga sekolah lainnya. Kemudian untuk PTK yang menolak vaksinasi, padahal vaksinasi tersedia, itu juga ada aturan mainnya di dalam SKB tersebut, mengikuti Perpres nomor 14 tahun 2021 terkait dengan penanggulangan pandemi COVID-19. Jadi bisa dilakukan penundaan dan penghentian jaminan sosial, bisa dengan penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan. Jadi mereka yang mau mengurus KTP misalnya, mereka tidak mudah karena mereka ditemukan belum melakukan vaksinasi meskipun sudah memenuhi syarat. Kemudian orang tua atau wali juga dihimbau untuk mendorong anaknya yang memenuhi syarat tentunya untuk divaksinasi, tetapi ini tidak menjadi prasyarat PTM. Berikutnya, untuk menjaga keamanan, karena kita tahu bahwa dari berbagai kasus penularan terjadi ketika ada makan bersama, pertemuan rame-rame, jadi kantin memang belum boleh beroperasi selama COVID ini terjadi. Kemudian pedagang pun diatur, yang ada di luar pagar itu satgas setempat yang diminta untuk terus melakukan pembinaan untuk memastikan mereka menjaga protokol kesehatan. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, dalam pelaksanaannya mereka yang berdagang di sekitar sekolah juga akhirnya masuk di dalam kelompok yang mendapatkan bantuan vaksinasi supaya aman. Kemudian kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler juga diatur sedemikian rupa. Berikutnya, pemantauan dan evaluasi PTM terbatas yang ada di dalam SKB 4 Menteri itu sangat lengkap, dari mulai kesiapan PTM terbatas, ada daftar periksanya, kami siapkan dashboardnya oleh Kemendikbud, kemudian juga kasus suspek dan komorbid ini juga dilaporkan, jadi mereka yang memang komorbid dan tidak bisa divaksinasi juga ada datanya.
Tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan juga ada platformnya, ini disiapkan oleh BNPB. Kami bersama-sama membangun supaya platform tersebut juga bisa satuan pendidikan masuk di dalamnya. Kemudian status vaksin lengkap Bapak dan Ibu semuanya ada dalam data integrasi Peduli Lindungi, dan data-data inilah yang kami berikan kepada Panglima TNI dan Polri untuk membantu mendukung vaksinasi bagi PTK maupun pendidik. Kasus konfirmasi dan kontak erat sebagaimana yang saya sebutkan tadi juga ada di dalam Peduli Lindungi dan masuk di dalam website Sekolah Aman yang kita bangun bersama antara Kemkes dengan Kemdikbud menggunakan data Dapodik dan data Kemenkes yang diintegrasikan bersama. Kemudian penggunaan teknologi untuk pemantauan PTM juga digunakan sangat baik Bapak dan Ibu sekalian. Notifikasi dari Kemkes ke Disdik dan kantor Kemenak dilakukan. Hasil pemantauannya jelas, siapa yang hijau artinya sudah vaksinasi 2 kali, kuning yang vaksinasi 1 kali, merah yang belum divaksinasi, dan hitam ini yang terkonfirmasi atau yang kontak erat. Semuanya ada di dalam website Sekolah Aman kemkes.go.id, dan juga untuk madrasah aman ini yang karena kita mendevelopnya bersama-sama. Kemudian penggunaan QR Code untuk pengunjung dan tamu. Berikutnya langsung saja. Ini hasilnya Bapak dan Ibu sekalian, status 2 hari yang lalu bahwa seluruh daerah sudah tidak ada yang level 4 lagi PPKM-nya, level 3 ada 13, level 2 ada 244, dan level 1 ada 256. Ini tentu bergerak terus-menerus mengikuti hasil asesmen yang dilakukan baik oleh Kemenkes maupun BNPB, dan untuk satuan pendidikannya juga mengikuti dari perkembangan tingkat PPKM tersebut. Berikutnya, ini secara lebih detail untuk PPKM level 1 dan 2 ini bisa 100% dengan syarat PTK-nya sudah divaksinasi lebih dari 80%, lansia di kota atau kabupaten tersebut sudah 50% atau lebih yang divaksinasi, supaya untuk kelompok-kelompok rentan terhadap COVID ini aman. Dan ini sudah ada 276.000 sekolah atau 61% yang sudah masuk kategori ini. Dengan si jumlah siswanya mencapai 34,6 juta. Untuk yang vaksinasi PTK-nya baru 50-79%, lansianya juga baru 40-50%, maka tidak boleh 100%. Hanya 50% saja. Mengapa tidak 75%? Karena dari pengalaman sulit kalau 75%. Yang masuk siapa, yang tidak masuk siapa. Kalau 50% mudah, sehingga 1 hari masuk, 1 hari tidak. Jadi pengaturannya akan lebih mudah di lapangan. Kemudian kalau ternyata vaksinasinya juga kurang dari 50%, lansianya juga kurang dari 40%, juga tidak boleh lebih dari 50% yang masuk dalam sehari. Jumlah jam belajarnya juga dibatasi, Ibu dan Bapak sekalian, meskipun disebut PTM, tetapi ada kata di belakangnya terbatas. Jadi semuanya memang dilakukan pembatasan-pembatasan untuk keamanannya. Untuk PPKM level 3 ini juga maksimum hanya boleh 50%, bahkan untuk yang meskipun level 3, tapi kalau gurunya PTK-nya kurang dari 40% yang divaksin, lansianya tidak sampai 10% yang divaksin, harus PJJ penuh. Dan sekarang hanya 2.245 atau 1% saja sekolah yang masuk kategori tersebut, yang untuk PPKM level 4 sama sekali sudah tidak ada. Nah, untuk daerah khusus ini, daerah-daerah dari desa tertinggal, yang kita tahu bahwa di situ juga COVID juga tidak ada, tidak fair rasanya kalau mereka tidak boleh sekolah karena berbagai macam alasan. Dan kita tahu bahwa vaksinasi di daerah tertinggal juga sangat sulit, sehingga kita merasakan dan disepakati bersama dengan keempat kementerian bahwa untuk mereka daerah-daerah tertinggal tersebut, desa-desa tertinggal tersebut, untuk melakukan 100% PTM terbatas menjadi aman. Dan ini hasil pelaksanaan PTM terbatas status kemarin, 93% yang sudah melakukan PTM.
10 provinsi yang PTM terbatasnya masih di bawah 90%. Nah, banyak pertanyaan terkait dengan Omikron. Tentu sesuai dengan SKB 4 Menteri, pelaksanaan PTM terbatas akan menyesuaikan dengan tingkat PPKM-nya. Jadi mudah-mudahan apapun yang terjadi di situ sudah terjawab dari apa yang harus dilakukan, termasuk penutupan sekolah jika diperlukan, dan penutupannya juga cukup lama sampai 14 hari. Berikutnya, ini data-data saja sebatas untuk menyampaikan informasi bagaimana kita mendorong vaksinasi PTK dan siswa ini bisa dipercepat. Posisi sekarang sudah 81% PTK yang sudah divaksinasi. Kemudian halaman berikutnya, 72% peserta didik 6 tahun ke atas sudah divaksinasi. Ini memang meningkat cukup tajam sejak Desember, sejak Pak Menteri berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dengan mengundang semua kepala daerah untuk memastikan bahwa semua perlu mendorong vaksinasi untuk PTK agar pembelajaran tatap muka terbatas ini bisa dilakukan dengan segera dan lebih aman. Nah, terkait dengan surveillance kasus konfirmasi juga dilakukan seperti yang saya sampaikan tadi. Active case finding ini dilakukan di 53 kabupaten kota kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Hasilnya dari 1.812 satuan pendidikan dengan jumlah siswa sebanyak 76.000 anak, hasilnya 0,28% yang positif atau hanya 212 saja. Jadi itu pelaksanaan PTM terbatas yang sudah dilakukan sampai hari ini. Tentu evaluasi terus dilakukan, kami koordinasi terus dengan Kementerian Kesehatan. Jika ada kasus-kasus juga kami terus berkoordinasi untuk memastikan bahwa ada tindak lanjut yang baik untuk memastikan semua tetap aman dari keterpaparan COVID-19. Demikian untuk yang PTM terbatas, Bapak Menteri. Berikutnya yang terkait dengan Permendikbud nomor 35 tentang penataan organisasi LL Dikti, mohon izin untuk kami lanjutkan. Kami mulai dengan latar belakangnya dulu, Bapak dan Ibu yang kami hormati, bahwa sesuai dengan kebijakan Pak Presiden untuk melakukan penyederhanaan birokrasi, termasuk di dalam birokrasi struktur organisasi LL Dikti. Dari yang sebelumnya ada kepala, ada sekretaris, yang sekarang tidak ada lagi kepala dan sekretaris, tetapi hanya kepala saja. Dan ini juga sesuai dengan amanat dari Kemenpan RB juga. Semua UPT kita juga seperti itu, tidak ada yang ada kepala dan sekretaris. Kemudian juga berikutnya terkait dengan beban kerja. Jadi awalnya kepala LL Dikti adalah guru besar yang mendapatkan tugas tambahan. Dan hal tersebut tentu berdampak pada bertambahnya beban kerja guru besar yang bersangkutan karena tugasnya banyak. LL Dikti memang tugasnya banyak. Dan kemudian sesuai dengan arahan Kemenpan RB agar kepala LL Dikti ini lebih dijadikan pejabat struktural. Yang sekarang pejabat struktural adalah sekretaris LL Dikti dengan jabatan eselon 2B. Kemudian terkait dengan efisiensi dan efektivitas organisasi, kita tahu bahwa struktur organisasi sebelumnya dirasa kurang efektif dan efisien dan memiliki rentang kendali yang cukup panjang, sehingga dengan demikian pada tanggal 1 April 2020 Bapak Mendikbudristek mengusulkan perubahan SOTK LL Dikti kepada Menpan RB, dan usulan tersebut disetujui pada tanggal 19 Oktober 2021. Kalau dasar hukumnya tidak perlu saya uraikan, tetapi seluruh dari 6 item tersebut merupakan dasar hukum kenapa LL Dikti dilakukan reorganisasi. Kemudian terkait dengan kebijakan yang dilakukan, pertama terkait dengan perubahan jabatan kepala LL Dikti yang semula merupakan tugas tambahan sekarang menjadi jabatan struktural, jabatan pimpinan tinggi pratama setara eselon 2B. Kemudian penghapusan jabatan sekretaris LL Dikti. Tugas-tugas sekretaris yang sifatnya substantif dan teknis nanti akan dilakukan oleh kepala LL Dikti, sedangkan tugas-tugas sekretaris yang bersifat administratif yang sekarang menjadi tugasnya sekretaris akan dilaksanakan oleh kepala bagian tata usaha.
Nah, terkait dengan penilaian angka kredit, evaluasi, usul pendirian perguruan tinggi, pembentukan program studi, nanti bisa membentuk tim kelompok tenaga ahli yang disiapkan oleh masing-masing LL-Dikti. Berikutnya, ini struktur organisasinya menjadi ringkas, langsung kepala ke bawah kelompok jabatan fungsional, plus disitulah tenaga-tenaga ahli kita siapkan untuk membantu seluruh tugas dari kepala LL-Dikti. Bagian umum itu yang akan mengerjakan hal-hal yang sifatnya administrasi, termasuk kepegawaian dan sebagainya, penggajian dan sebagainya. Nah, mohon izin kami laporkan apa yang kami lakukan pasca terbitnya Permendikbud nomor 35 tahun 2021. Kami koordinasi dengan KASN, Komite ASN, untuk melakukan uji kompetensi pengisian CPT Pratama Kepala LL-Dikti. Kami sampaikan bahwa sekretaris LL-Dikti sebelumnya sudah eselon 2B. Oleh karena itu, beliau-beliaulah yang diusulkan untuk diutamakan dilakukan uji kompetensi untuk mengisi jabatan kepala LL-Dikti. Karena kalau kepala LL-Dikti yang lama bukan pejabat struktural, oleh karena itu harus dilakukan seleksi kalau misalnya mereka akan menjadi pejabat eselon 2B. Kemudian Ketua ASN juga sudah memberikan persetujuan tertanggal 10 Desember yang lalu. Lalu tanggal 14 dan sampai 16 Desember dilaksanakan uji kompetensi, wawancara. Ini dari kelompok profesional, Bapak dan Ibu sekalian, ada 4 orang. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian juga mengenal Ibu Pak Eri Eriana, kemudian Ibu Betty Alisabana, itu termasuk yang menjadi bagian pewawancara dan pansel untuk LL-Dikti. Kemudian dari 3 dari internal, saya termasuk salah satu diantaranya. Kemudian hasil laporan uji kompetensi sudah disampaikan ke KSN tanggal 30 Desember. KSN sudah menyetujui tanggal 31 Desember. Kemudian dilakukan pelantikan untuk 7 LL-Dikti, termasuk diantaranya beliau-beliau yang dari eselon 2 di Kemendikbudristek yang diminta ditugaskan oleh Pak Mendikbudristek untuk menjadi LL-Dikti. Nah, kami informasikan Bapak dan sekalian, pada tanggal 6 Januari kami mengundang semua para 9 mantan kepala LL-Dikti yang untuk posisinya masih kosong. Disitulah kami menanyakan kesediaan beliau-beliau untuk menjadi PLT, Kepala Lembaga Dikti, jika beliau-beliau berkenan untuk menjadi PLT. Jika tidak, maka tentu akan dicarikan penggantinya. Dan satu demi satu mereka menyampaikan bahwa mereka bersedia untuk menjadi PLT, merasa terpanggil untuk berkontribusi lebih untuk memastikan bahwa perguruan tinggi, pengembangan perguruan tinggi di masing-masing daerah bisa terus berlanjut, dan sepakat bahwa mereka menjadi PLT sampai kepala LL-Dikti yang baru definitif. Kami laporkan juga bahwa memang ada usulan agar kepala lembaga LL-Dikti bisa dilanjutkan sesuai dengan periode waktu sebagaimana tertera di dalam SK pengangkatan. Kami koordinasikan dengan Kementerian Pan-RB, dan Kementerian Pan-RB mengatakan bahwa tetap kembali ke regulasi yang sudah ditetapkan oleh Pan-RB. Demikian Pak Menteri, laporan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sekjen. Jadi sekedar untuk menekankan sekali lagi bahwa SKB 4 Menteri itu dirancang 4 Menteri termasuk Kementerian Kesehatan untuk membuat suatu kebijakan yang permanen. Artinya permanen, dia mengakomodasi semua senario. Akomodasi kalau misalnya Omikron meningkat ataupun kalau misalnya sudah selesai. Jadinya kita butuh satu jenis kerangka peraturan yang bisa mengakomodasi sampai 100% normal, sampai 100% tutup dan PJJ. Jadi itu adalah versi SKB 4 Menteri. Jadi masyarakat sangat penting untuk mengetahui SKB 4 Menteri itu bukannya kita semua memaksa 100% offline. Kalau angka kasus di satu daerah meningkat, secara otomatis daerah itu akan level 3 lagi, yaitu 50%, atau dia akan level 4, yaitu 100% PJJ. Jadi itu. Jadinya mungkin masih ada kebimbangan masyarakat melihat kata 100% offline itu hanya untuk zona 1 dan 2, PPKM 1 dan 2 gitu. Dan juga ada pembatasan jam ya. Dan saya rasa sekian dari saya kembalikan kepada Pak Ketua. Terima kasih.
Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.